Oke, sorry, kita lanjut ya, kita lanjut sebentar lagi kok. Nah, ini adalah pengembangan ekologi pada ekosistem industri ya. Ada beberapa sistem ya, memiliki 4 ciri yang analog dengan sistem industri pada umumnya, yaitu material ya, material, terus keragaman, sini ada kawasan dan juga perubahan perlahan-lahan ya dari pengembangan. Diversity organisme adalah kawasan. Ya, tadi adalah ekologi industri, sekarang ke ekosistem yang ekosistem apa saja yang ada di kawasan industri. Ekosistem. Ekosistem itu apa? Lingkungan. Hmm? Apa, Teresa? Ekosistem. Unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi ekosistem. Abiotik dan biotik. Abiotik dan biotik. Wah, biologi sekali. Memang kita sedang bahas biologi ya. Abiotik itu apa, Kang Radan? Benda mati. Benda mati, sedangkan biotik? Makhluk hidup. Makhluk hidup ya. Jadi tadi ya interaksinya interaksi yang ada di kawasan industri ya. Jadi biasa disebutnya adalah Eco Industrial Park ya atau EIP. Eco Industrial Park artinya di sini adalah konsep ya, konsep pengembangan kawasan industri yang mengadopsi prinsip-prinsip ekologi industri yang tadi ya. Harus keberlanjutan, sumber daya alam misalkan dalam operasinya. Nah, dengan teknologi hijau yang bertujuan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungannya. Ya. Jadi, mempromosikan efisiensi sumber daya dalam upaya menciptakan kawasan industri yang berkelanjutan. Kata kuncinya di sini apa? Kita bisa menyimpulkan apa di sini? Menciptakan kawasan industri yang dengan teknologi hijau, ramah lingkungan, dan industri yang berkelanjutan. Ya, kuncinya di situ. Bagaimana cara kita menciptakan kawasan tersebut? Oke, di sini adalah hubungan ekosistem kawasan industri dalam pembangunan yang berkelanjutan. Apa sih hubungannya ya? Apa hubungannya ekosistem kawasan industri dalam pembangunan berkelanjutan? Ya. Nah, jadi tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah bisa dicapai dengan pendekatan dasar ekologi industri. Pendekatan dasarnya apa saja? Tadi dengan cara kita mengadopsi ekosistem eko kawasan industrinya ya, eko kawasan industri yang berkelanjutan dan juga sebagai tambahan teknologi hijau. Di sini mengadopsi ekologi industri dalam ekosistemnya atau eko kawasan industri ya ditambahkan dengan teknologi hijau. Kalau kita mengkombinasikan kedua ini, maka akan tercapai pembangunan yang berkelanjutan. Nah, di sini ada rancangan pengembangan ekosistem kawasan industri. Jadi ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan jika ingin merancang perkembangan ekosistem kawasan industri. Nah, kita harus perhatikan sistem alamnya ya, sistem alamnya jadi mengacu pada pendekatan yang harus meminimalkan dampak negatifnya pada lingkungan ya. Dan juga memperkecil biaya operasionalnya. Ini kata kuncinya meminimalkan dampak negatifnya
terhadap lingkungan ya, dan juga memperkecil biaya operasionalnya. Contohnya misalkan ini adalah pengelolaan limbah yang efektif, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan juga perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Selain sistem alam, kita harus perhatikan energinya, ya. Jadi fokus kepada penghematan energi. Misalkan dengan penggunaan energi yang terbarukan, ya, mengganti yang energi dari sumber alam menjadi ke energi yang terbarukan, dan juga penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Kalau aliran material di sini kita harus perhatikan ada asas di mana limbah itu dianggap produk yang berharga. Jadi sebisa mungkin kalau ada limbah jangan langsung dibuang. Itu adalah sumber vitamin D ya, sumber vitamin D atau produk yang berharga. Jangan langsung dibuang tapi harus kita olah dan juga kita manfaatkan kembali aliran. Jadi tercipta aliran material seutuhnya seperti yang diproduksi bersih tadi ya, produksi bersih. Lalu pengelolaan kawasan. Nah, ini juga harus mendukung pertukaran produknya, tercipta sinergi dan juga kerjasama antara perusahaan dan juga regulasi ya. Jadi harus ada keterikatan pengelolaan. Ini ada beberapa manfaat kalau kita mengembangkan eco-industrial park-nya ya. Di sini untuk perusahaan, untuk lingkungan, untuk masyarakat. Kira-kira untuk perusahaan apa saja manfaatnya? Kalau kita mengembangkan eco-industrial park. Tujuan eco-industrial park itu kan berkelanjutan ya, berkelanjutan dan juga meminimalkan limbah atau limbah itu dianggap sebagai produk berharga. Nah, tentunya di sini bisa menurunkan biaya bahannya atau materialnya ya. Kalau kita gunakan dengan produk yang ramah lingkungan, yang produk terbarukan itu bisa menurunkan biaya bahan atau material. Lalu menurunkan penggunaan energi ya, kalau tadinya misal kita hanya menggunakan energi listrik, tapi kita ganti teknologi menjadi teknologi sinar matahari ya, sinar matahari itu kan akan menurunkan penggunaan energi dan menurunkan biaya pengelolaan limbahnya karena kita mengupayakan zero waste ya, zero waste. Ada juga menurunkan biaya perekrutan pegawai. Untuk lingkungan bisa berkurangnya permintaan sumber daya alam ya karena saling kita putar lagi bahan bakunya. Misalkan tadi ada yang bahan baku limbah ya, limbah dari hasil produksi bisa digunakan sebagai pakan ternak ya, contohnya itu. Jadi berkurang permintaan sumber daya alamnya. Nah, sehingga berkurang juga jumlah limbahnya yang dibuang ke lingkungan ya, karena industri sudah menerapkan eco-industrial park ini. Lalu menurunkan biaya pengelolaan limbah. Kalau kita misalkan berkomitmen deh sehari mengurangi limbah konsumsi sendiri aja dulu ya. Sehari-hari kita berupaya untuk mengurangi limbah yang kita produksi aja, itu kan bisa menurunkan biaya pengelolaan limbahnya. Berarti sampah yang kita hasilkan itu lebih sedikit ya. Jadi untuk TPA ya, TPA sampah itu bisa mengelola limbahnya itu lebih sedikit dan bisa menurunkan pengelolaan limbahnya. Kalau bagi masyarakat, ya ekonomi masyarakat bisa meningkat ya karena adanya industri baru yang tercipta di sana. Terus akses mudah terhadap produk yang dibutuhkan. Nah, produk yang tercipta oleh industri itu kan berawal dari kebutuhan manusia ya, berawal dari kebutuhan manusianya sendiri. Jadi lebih mudah juga kita memperoleh apa sih yang kita butuhkan kalau industri itu memproduksi barang tersebut. Hidupnya lebih sehat karena udara dan air lebih bersih. Kenapa bisa mempengaruhi ke kesehatan manusia nih? Karena ada upaya untuk memperkecil limbah. Selain limbah, emisi juga. Ya, emisi gas misalkan itu bisa ditekan ya, atau yang dikeluarkan
lebih sedikit karena sudah ada pengolahan di sana, ada pemanfaatannya juga. Oke. Ya, untuk dampak lingkungan industri terhadap lingkungan kita bahas nanti di minggu depan ya. Minggu depan kita akan mulai bahas apa sih dampak lingkungan industri terhadap lingkungan. Jadi beda ya, lingkungan industri terhadap lingkungan. Lingkungan industri terhadap lingkungan. Oke, upaya pencegahan. Oke. Nah, sebelum kita diskusi, saya ingin jelaskan dulu tugas pertemuan keduanya. Jadi saya ingin tahu pemahaman kalian. Jadi tuliskan aja menurut pemahaman kalian ya, mau benar mau salah. Jadi tuliskan dulu pemahamannya. Apa sih hubungannya antara lingkungan tadi, industri dan juga pengelolaan lingkungan. Nah, kalau kalian sudah menyatakan eh, pemahaman kalian, baru sertakan referensi yang mendukung. Nah, kira-kira di situ kan bisa memperkirakan di mana gap-nya ya. Jadi ada gap-nya, apakah pemahaman saya sudah sesuai dengan referensi tersebut. Jadi nggak apa-apa, walaupun pernyataan awalnya salah, tapi kalau ada referensi yang mendukung, itu akan lebih bagus. Jadi kan kalian belajar dari apa yang kurang. Yang kedua, pemahaman kalian tentang ekologi industri ya, dan juga ekosistem kawasan industri. Jadi ada apa nih bedanya ya, bedanya ekologi industri dan ekosistem kawasan industri. Nah, untuk yang ketiga sebetulnya nanti di pertemuan ketiga ya, dampak industri terhadap lingkungan itu apa, dan juga isu lingkungan di kawasan industri dan industri berwawasan lingkungan. Tapi kalau misalkan kalian mau cari yang nomor 3 dulu nih, kan ada beberapa referensi video dan juga materi yang sudah ada ya di Litera. Itu bisa dijadikan dasar dulu ya, dasar dulu, nggak apa-apa dikerjain dulu. Jadi pertemuan ketiga kita bisa saling diskusi mengenai yang nomor 3 ini. Jadi kalian udah belajar dulu ini nomor 3 sebelum kita. Yap, ada yang ingin ditanyakan teman-teman atau kita diskusikan tentang materi hari ini ataupun yang lainnya? Aman? Kang Abdul Aziz kayaknya masih kerja ya? Iya, Bu, masih kerja. Masih kerja, keren. Bu, Para, izin bertanya, Bu. ya silahkan. Kan ada kemarin tuh waktu ngerjain tugasnya ada SDG gitu, Bu. Sustainable Develop apa ya, bentar. Sustainable Development Goals. Nah, itu tuh masuknya ke ini juga enggak, Bu? Ke lingkungan industri enggak, Bu? Iya, termasuk. Jadi salah satu upayanya kan ada SD sustainable itu ya, sustainable. Sustainable ini mencakup salah satunya tadi teknologi hijau dan juga produksi bersih. Ya. Jadi upaya tujuannya untuk development goals ya, sustainable development goals. Jadi secara global tujuan kita mengarah ke sana sebetulnya. Secara globalnya, cuma usaha-usahanya, upaya-upayanya salah satunya ke tadi teknologi hijau atau ke kawasan ekologi industri misalnya, itu salah satu upayanya. Produksi bersih, nah itu. Tujuan utamanya ke SDGs. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sami-sami. Cleaner production. Ya, yang lainnya. Sabar, Kang Dadan. Jangan dulu ngantuk. Kita belum closing. Oke. Ya, untuk tugasnya jelas ya, teman-teman. Jelas ya, nanti mulai, karena kita kan sudah baru saja mendapatkan materi, jadi kalau langsung dikerjakan lebih fresh ya, lebih fresh, jadi bisa tahu nanti gapnya di mana hasil dari pertemuan kita hari ini. Apakah tujuan perkuliahannya tercapai atau ada yang masih perlu dikembangkan lagi. Ya,
Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan lagi, oh ya, tugasnya diketik aja nggak apa-apa ya, diketik aja, nggak usah tulis tangan, diketik aja masing-masing. Sertakan referensinya, jadi ada before and after, pendapat kalian dan juga referensi. Jadi belajar sebetulnya ini mulai menyusun tugas akhir sih. Dikit-dikit saya ajarkan lah gimana cara nyusun tugas akhir gitu ya. Kalian harus bisa mengemukakan pendapatnya dan juga bisa mencari referensi yang mendukung. Ya, jika tidak ada lagi, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kita mendapat manfaat ya dari kegiatan kita hari ini. Dan juga jangan bosan belajar, jangan gampang puas ya dengan yang disampaikan. Silakan gali lagi lebih banyak informasi tentang ini. Jadi ada video yang saya di Litera ya sudah dicantumkan link videonya, bisa teman-teman pelajari dulu di situ. Itu ada salah satu contoh usaha Indonesia untuk mendukung industri berwawasan lingkungan. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali atau selamat beristirahat untuk teman-teman yang lainnya ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.